يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, menjalankan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah menuntut ilmu, yang mana ibadah ini ditempuh oleh mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memperhatikan tentang kehidupan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga menerima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pagi ini adalah mengenali kebenaran, kemudian menetapinya dengan kesabaran. Kebenaran di dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-haq. Dan al-haq itu apa? Al-haq disebutkan oleh Asy-Syaikh At-Tuwaijiri. Beliau mengatakan, al-haqqu huwa as-siratul mustaqim alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum. Jadi al-haq itu adalah jalan yang lurus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Itu definisi al-haq. Jadi al-haq itu adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh At-Tuwaijiri ini beliau ambil dari perkataan sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau mengatakan as-siratul mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus adalah apa yang beliau tinggalkan untuk kami. Ya. Jadi jalan yang lurus adalah apa yang beliau tinggalkan untuk kami berupa ad-din, ajaran agama. Itu adalah jalan yang lurus.
Dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu apa? Agama yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila hal tersebut dipegang oleh umat sepeninggal beliau, maka umat itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nabi mengatakan dua perkara itu adalah kitaballahi wa sunnati. Dua perkara itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, ajaranku, jalanku. Nah ini. Jadi al-haq itu adalah as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan Nabi meninggalkan untuk para sahabatnya itu apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga al-haq itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, agama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nah itu. Dan seseorang dapat mengetahui atau mengenali al-haq melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran, atau as-siratul mustaqim, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah, khitabnya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami hadapkan kepada engkau sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka itu hadir di majlis itu, maka salah satu dari mereka mengatakan, ansitu, dengarkanlah oleh kalian baik-baik. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin, maka tatkala telah selesai dibacakan kepada mereka Al-Quran itu, kemudian mereka pergi menuju kaum mereka sebagai pemberi peringatan. Kemudian tatkala jin itu sampai kepada kaum mereka setelah mendengarkan Al-Quran, maka jin itu mereka mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Jin itu mereka menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, kitab tersebut menunjukkan kepada al-haq, kepada kebenaran, wa ila sira wa ila tariqin mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Nah, jadi ini nyambung dengan definisi tadi, bahwasannya al-haq itu adalah Al-Quran, jalan yang lurus adalah Al-Quranul Karim. Di dalam ayat ini nanti ditegaskan bahwasannya Al-Quran itu dia menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka barang siapa yang ingin mengetahui dan mengenal al-haq,
maka seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Nah itu. Dan juga ada pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, menunjuki kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, Allah berikan kepada beliau ilmu, Allah berikan kepada beliau petunjuk, kemudian beliau sampaikan ilmu tersebut, petunjuk tersebut kepada para sahabatnya. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW dapat memberikan hidayah, irsyad, petunjuk kepada jalan yang lurus kepada para sahabatnya. Di apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW berupa ilmu, maka itu adalah jalan yang lurus. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya yang dimaksud dengan al-haq, yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim adalah Al-Quran dan Sunnah, maka perlu kita perhatikan bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah ini keduanya harus difahami dengan pemahaman para sahabat. Nah ini, karena Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, diturun kepada Nabi, kemudian langsung diajarkan kepada para sahabatnya. Dan sahabat juga mengetahui bagaimana ayat itu turun, kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan oleh Nabi dan para sahabat menyaksikannya, sehingga tidak ada generasi yang paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah selain dari generasi para sahabat. Nah itulah alasannya kenapa di dalam memahami Al-Quranul Karim kita harus memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena mereka yang paling faham. Mereka langsung belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung menyaksikan bagaimana Nabi mengamalkannya. Nah itu banyak ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika ditanya kenapa kok kamu mengamalkan yang seperti ini, maka mereka juga mengatakan ini dalilnya ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Banyak seperti itu ya. Ini ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalilnya adalah ini. Bahkan zina saja, beberapa tahun yang lalu, zina saja itu dilegalkan, ya dinyatakan halal berdalil dengan Al-Quran. Ya, konsep milkul yamin. Pernah dengar kan? Nah, kok bisa zina menjadi halal dengan seperti itu? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Yang salah apanya? Pemahamannya. Dia tidak memahami maksud dari ayat tersebut.
Abbas atau Abdullah bin Mas'ud atau para ulama, para tabi'in, ya. Yang ada itu adalah Al-Quran itu ditafsirkan sendiri, ya, tidak menyebutkan kalam para ulama sama sekali. Maka itu salah satu tanda bahwasanya ada yang tidak beres, Jadi mengkaji Al-Quran dan Sunnah bukan di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengenali al-haq atau kebenaran, di antara manfaatnya adalah pengetahuan terhadap al-haq itu akan membuat seseorang mengetahui arah hidup yang benar, karena dia mengetahui jalannya. Jadi jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, jalan yang mengantarkan kepada al-jannah itu apa? Dia ketahui. Dia mengetahui arah hidup yang benar. Dia akan selamat dari kesesatan. Kemudian akan membawa kebahagiaan, ya, di dunia dan juga di akhirat. Jelas dan sebenarnya tentu kita ketahui seorang ketika dia tidak mengetahui jalan untuk menuju, ya, satu tempat, maka pasti dia akan tersesat. Orang ketika ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mengetahui jalannya, maka akan kebingungan. Sebagaimana dahulu pernah terjadi pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, ketika melihat kaumnya itu mereka beribadah kepada berhala, ya, beribadah kepada berhala. Maka itu sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyendiri ke Gua Hira. Kemudian, ya, para ulama menyebutkan Nabi di situ tidak, dan itu di antara tafsiran dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Duha itu, ya, wajadaka dhallan fahada, dan dia, jadi Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat atau bingung. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk. Nabi diberikan petunjuk bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya ini dengan menurunkan Al-Quran kepada beliau. Nah, sehingga jelaslah bagi Nabi SAW, oh, jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada Allah itu adalah yang ini. Itu mengetahui jalannya. Tapi kalau nggak tahu, seperti di awal perkara yang Nabi bingung, ini harus beribadahnya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bersabar di dalam menapakinya dan para ulama untuk meraih atau menemukan as-siratal mustaqim itu keterangan, ya, tafsir dan yang lain yang aplikasi sudah dimiliki oleh mereka, orang-orang yang berilmu tentang masalah itu. Untuk mengetahui as-siratal mustaqim ini perkara yang berbeda. Namun yang paling sulit
adalah as-sabar was-sabr, teguh dan sabar di atasnya. Ini yang sulit. Ya. Kita saksikan betapa banyak orang-orang yang mereka itu berguguran ketika menapaki as-siratal mustaqim. Karena saking kuatnya fitnah yang melandanya, saking banyaknya godaan, entah itu godaan harta, kemudian godaan syahwat, hawa nafsu, kemudian syubhat yang menyerang dari segala arah, sehingga untuk bisa as-sabat, istiqomah, sabar di dalam menjalankan al-haq itu berat. Sehingga mungkin sudah terjadi zaman kita, orang yang berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran yang murni Nabi SAW, bagaikan dia menggenggam bara api. Ya. Jadi ketika berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, itu rasanya panas, sakit. Nabi mempermisalkan seperti orang yang menggenggam bara api. Pernah megang bara api, Pak? Nanti kalau pas nyati Idul Adha itu coba. Jangan ding, melepuh nanti kan. Genggam bara api, ya. Panas itu kan. Kalau kita memegang as-sunnah, memegang Islam, itu diibaratkan Nabi seperti itu. Ya, panas. Itu akan ada ucapan atau omongan dari orang-orang yang tidak suka ya dengan Islam, dari orang-orang liberal dan seterusnya. Ya, kemudian ada gangguan ini dan itu. Ya, sehingga ketika menjalankan Islam yang murni, ini seperti orang yang diserang dari berbagai macam, dari bagian-bagian penjuru. Ya, sehingga membuat kita itu yang menjalankan itu sakit. Tapi kalau kita lepaskan, maka agama itu akan lepas. Ya. Jadi diibaratkan bara api itu adalah Islam. Kalau kita tidak kuat kemudian kita lepaskan, maka Islam itu akan lepas. Nah itu. Tadi kita sampaikan bahwasannya untuk bisa sabat ya, dan sabar di atas kebenaran, ini adalah perkara yang sulit karena jalan yang lurus itu, al-haq itu, ada jalan-jalan lain yang di setiap jalannya itu ada du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru kepada jahannam. Ya, setiap jalannya ada syaitan yang mengajak kepada jalan yang menyimpang. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan." Rasulullah SAW suatu ketika pernah membuat garis, ya. Jadi menunjukkan kepada para sahabatnya, membuat garis yang lurus, seperti ini, garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Jalan yang lurus ini adalah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Nah, setelah itu Rasulullah juga membuat garis di sebelah kanan dan kiri dari garis lurus ini tadi. Di garis lurus seperti ini, kemudian ada garis ke kanan, garis ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian Nabi mengatakan, "Hadhihi subul." Yang ke kanan dan ke kiri ini adalah jalan-jalan, ini jalan-jalan yang menyimpang, bukan jalan Allah. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan setiap jalan yang menyimpang tadi, yang ke kanan dan kiri, itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, jadi kalau kita menapaki jalan yang lurus, itu akan ada rintangannya, akan ada godaannya. Ada orang-orang yang berusaha untuk memalingkan kita dari kebenaran. Menempuh jalan yang lurus, diajak belok ke sana. Dan ini ada dai-nya. Ada dai, namun dai-nya itu menyeru kepada jahanam, menyeru kepada kesesatan. Ya. Dan bahkan mungkin dai-nya itu lebih pintar, ya. Lebih banyak strateginya
dibandingkan dai yang menyuruh kepada jalan yang lurus. Karena syaitan itu luar biasa godaannya. Nah, jadi setiap jalan yang menyimpang itu ada dai-nya, ada syaitannya. Ya, mari ikuti kami. Ini jalan yang lurus yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, membaca, ya, setelah menggaris tadi dan mengatakan apa yang sudah kita sampaikan, beliau membaca surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ya, ini adalah jalanku yang lurus. Ya, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya, maka niscaya kalian akan tercerai-beraikan dari jalannya, jadi jalan Allah. Nah, Nabi mengatakan, ya apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan ikuti as-subul. Subul yaitu jalan yang banyak tadi, yang ke kanan dan ke kiri, kanan kiri. Ya, di situ ada penyuruhnya, ada syaitannya. Jangan ikuti yang itu. Ya, kalau kita ikuti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabili. Maka jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi untuk bisa sabar, ya, berjalan di atas al-haq itu berat. Makanya di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Beliau membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai Zat Tuhan, enggak apa-apa insyaallah ya. Enteng kan? Baik, kita lanjutkan. Ya, di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, Allahumma musarrifal qulub atau musabbital qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi loh, yang turun kepada beliau wahyu, ya, yang pernah ditemui oleh malaikat Jibril beberapa kali. Bahkan beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, yang sudah dijamin oleh Allah SWT surga, yang dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang sudah pasti diampuni oleh Allah SWT. Namun beliau masih memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha heran, ya, kemudian bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa innal quluba la tataqallabu, apakah hati itu bisa berbolak-balik gitu. Jadi yang tadinya beriman terus tidak beriman gitu. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Ma khalaqallahu min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina isbi'ain min asabi'illah. Tidaklah Allah menciptakan Bani Adam atau manusia kecuali hatinya itu berada di antara jari jemari, ya, dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa Allah azza wa jalla aqamahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan teguhkan hatinya itu. Wa in syaa Allahu azaghahu. Dan kalau Allah berkehendak maka Allah akan palingkan, akan balik hati itu. Nah, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, itu. Jadi as-siratul mustaqim, ya, meniti jalan tersebut berat. Kita harus memiliki kesabaran, memiliki keteguhan, ya, keistiqomahan untuk menjalankannya. Di dalam Al-Quran
disebutkan beberapa ayat tentang masalah sabar dan sabat. Tentu sabar di atas kebenaran, sabat atau teguh di atas kebenaran. Di antaranya adalah surat Al-Imran ayat 200, ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Masya Allah, kalau kita perhatikan ya, Allah memerintahkan kita apa? Untuk sabar. Gak cukup hanya sabar saja, kuatkan kesabaran kalian. Ya, disabar terus diperkuat lagi kesabarannya, diusahakan sabar tambah lagi sabar. Warabitu, dan ribatlah kalian. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 27, Allah juga berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu dari lain adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ya. Ya, ini waktunya kalau saya bacakan semua nanti enggak cukup. Masih banyak ayatnya tentang sabar. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Quran, sepertiganya itu kan berisi tentang apa? Kisah-kisah orang terdahulu. Ya, kisah umat-umat terdahulu. Kok banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran? Bahkan kadang berulang ya, kisahnya Nabi Musa itu kita dapatkan berulang berapa kali. Ya. Kisah penyihirnya Fir'aun, gitu kan? Kemudian banyak kisah umat-umat terdahulu. Nah, ternyata kisah-kisah tersebut Allah tuangkan dalam Al-Quran. Salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya jalan yang lurus yang ditempuh oleh Nabi SAW ini sangat berat sekali. Sampai Allah menjadikan sepertiga Al-Quran berisi tentang kisah-kisah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar tidak goyah dari jalan yang lurus. Luar biasa ini. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 20. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul itu, semua kisah rasul yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, ya, min anba'ir rusul, ma nusabbitu bihi fu'adak. Ini agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ya, dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Nah, sisi pendalinya di situ. Jadi menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran berisi tentang umat terdahulu. Ya. Bagaimana perlakuan suatu kaum kepada Rasul mereka. Ya. Bahkan ada para nabi itu yang dibunuh oleh kaumnya, oleh Bani Israel. Nabi padahal dibunuh. Ya. Kemudian mendapatkan gangguan yang luar biasa. Nah, kisah-kisah tersebut Allah tuangkan dalam Al-Quran. Salah satu tujuannya agar menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, ya, agar tidak goyah di dalam menempuh as-siratul mustaqim. Ya. Ini luar biasa, menunjukkan jalan yang kita tempuh itu, jalan al-haq ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya. Seperti contohnya siapa? Banyak ya dalam Al-Quran ya. Seperti kisah penyihirnya Fir'aun. Ya. Ketika para penyihir Fir'aun itu melihat kebenaran, ya, melihat kebenaran, kemudian mereka mengimani kebenaran tersebut, maka Fir'aun murka. Ya, Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Ya, apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku mengizinkan kalian? Ya, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sungguhnya, ya, senior kalian ini, yaitu penyihir Fir'aun yang
mengajarkan sihir kepada mereka. Ini yang mengajarkan kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Maka sungguh aku akan potong ya tangan-tangan kalian dan juga kaki-kaki kalian min khilaf, secara bersilang. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli, dan aku akan salib kalian di pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa, dan kalian akan mengetahui siapakah ya di antara kami ini yang paling keras dan paling kekal azabnya. Bayangkan, sudah diancam seperti itu ya, para penyihirnya Firaun sudah beriman. Namun jawaban dari mereka, para penyihir Firaun yang sudah beriman, mereka mengatakan, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Mereka mengatakan, kami tidak akan memilih untuk tunduk kepada engkau setelah al-bayyinat, yakni keterangan atau bukti yang nyata, kebenaran itu datang kepada kami, dan atas ya Allah yang telah menciptakan kami. Faqdi ma anta qad, maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sungguhnya engkau hanya mampu memutuskan ya ini perkara dunia saja. Ya, mereka tidak goyah ya ketika diancam oleh Firaun, kalau kamu beriman kamu akan saya salib, kemudian saya potong tangan dan kakimu secara bersilang. Enggak goyah sama sekali. Ya. Ini kaum terdahulu. Kemudian Nabi SAW juga sama. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan al-haq, ya, maka orang-orang musyrikin itu merasa benci. Kemudian berusaha sekuat mungkin bagaimana menghentikan dakwah beliau. Maka mulai orang-orang musyrikin datang ya kepada Nabi SAW, kemudian menawarkan segala sesuatunya kepada Nabi SAW. Kalau engkau mendakwahkan ajaranmu ini dalam rangka untuk mencari harta, maka kami akan memberikan kepada engkau harta, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau engkau menginginkan dari dakwah ini adalah kekuasaan, maka kami akan jadikan engkau sebagai sayyid kami, sebagai tuan kami, sebagai raja kami. Ya. Terus ditawarkan, kalau engkau menginginkan dalam dakwah ini ya wanita misalnya, maka kami akan nikahkan engkau kepada wanita mana saja yang kamu sukai. Berbagai macam tawaran-tawaran duniawi disampaikan kepada beliau. Namun ternyata apa? Beliau tidak tertarik sama sekali dengan tawaran duniawi tersebut. Ya, beliau lebih milih tetap untuk menyampaikan wahyu, dakwah, dan meniti as-siratal mustaqim. Sampai ketika orang-orang musyrikin sudah putus asa, mereka menawarkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ya, 1 hari kami menyembah Rabbmu, 1 hari engkau menyembah Rabbku, dan seterusnya. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Ya, jadi tidak tergoda sama sekali dengan hal tersebut. Ya. Ini menunjukkan kesabaran dan juga keteguhan beliau di dalam mendakwahkan dan meniti as-siratal mustaqim. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini pembahasannya sebenarnya menarik ya, bagus ya. Kisah-kisahnya itu. Insya Allah saya sebutkan satu, yaitu keteguhan sahabat yang mulia, ya Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu. Ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaannya. Jadi Khabbab ini mengadu kepada Nabi tentang keadaannya. Karena Khabbab itu kan termasuk dari orang-orang lemah ya, budak. Di awal-awal Islam, ya, Khabbab ini termasuk orang ke-6 yang masuk Islam. Jadi sangat awal sekali, kemudian mendapatkan ya siksaan dari orang-orang
orang-orang kaya, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Di antara siksaan yang dialami oleh Khabbab, ya, Ibnul Arat adalah beliau disalib, kemudian dijemur di terik matahari, kemudian dicambuk, ya, kemudian dipakaikan baju besi yang panas sehingga kulitnya itu melepuh. Ya. Ini beliau diperlakukan seperti itu karena apa? Beriman kepada Nabi SAW. Dalam satu riwayat disebutkan dia ditawari atau ditanya, rela enggak kalau seandainya posisimu ini digantikan oleh Muhammad SAW, kemudian engkau duduk di rumahmu makan bersama keluargamu? Maka Khabbab mengatakan dengan tegas, tidak, demi Allah, ya, saya tidak rela itu. Dia diminta untuk kufur, diminta untuk menghinakan Nabi, tidak mau. Akhirnya ditambah lagi siksaannya. Ya. Kemudian suatu ketika mengadu kepada Nabi SAW, yang ketika itu Nabi sedang berada di bawah Ka'bah, ya. Ini di bawah naungan Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, alla tastansiru lana, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Alla tad'u lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Kemudian Nabi mengatakan, qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Sungguh ada orang sebelum kalian, yaitu umat sebelum kalian, ada seorang yang ditangkap, kemudian digalikan untuknya sebuah galian, kemudian dia dimasukkan di situ setengah badan, fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan kepadanya gergaji, fayuda'u ala ra'sihi, kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, fayuj'alu nisfaini, kemudian dia digergaji sehingga terbelah menjadi dua. Ini karena apa? Iman. Karena dia meniti as-siratal mustaqim. Diminta oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan jalan itu, enggak mau. Pilih digergaji, dibelah menjadi dua. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa yumshatu bi amsyatin min hadid min duni lahmihi wa 'azmihi. Ada juga di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, sehingga dengan sisir besi tersebut memisahkan antara daging dengan tulang mereka. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fama yasudduhu dzalika 'an dinih. Ternyata siksaan seperti itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Ya. Luar biasa. Masih ada lanjutannya, insyaallah di situ sisi pendalilannya. Ya. Ini mereka kaum-kaum terdahulu untuk mempertahankan as-siratal mustaqim butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan ujian seperti itu, kita tidak mendapatkan ujian seperti halnya ashabul ukhdud yang mereka dipaksa untuk kufur, tapi mereka tidak mau dan memilih untuk dimasukkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup, membawa anak mereka. Ya. Kita tidak mendapatkan ujian yang seperti itu. Tidak juga mendapatkan ujian seperti yang menimpa Bilal ibn Rabah, yang dia disiksa oleh majikannya, dicambuk, kemudian diletakkan di padang pasir, ditindih dengan batu yang berat. Kita tidak menerima siksaan seperti halnya keluarga Yasir. Keluarga Yasir yang lemah, yang beriman, berusaha untuk meniti as-siratal mustaqim, kemudian mereka disiksa. Hingga istri Yasir yang menjadi wanita yang syahid pertama kali disiksa dengan cara ditusuk, ya, dari kemaluannya hingga tembus ke mulutnya. Namun itu tidak membuat mereka itu gentar, tidak membuat mereka itu meninggalkan al-haq. Ya. Sampai Ammar, ya, kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika melihat keluarga Yasir,
Beliau hanya mengatakan, sabrun ala Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, sungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Baik, saya sebenarnya tidak bisa melanjutkan ya. Baik, dan juga karena waktu sudah habis, soal kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu sampai jam 8 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan satu atau dua pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian, silakan ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup ya. Bagaimana? Tidak ada. Baik, semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, kemudian dapat meneguhkan hati kita di atas al-haq dan membuat kita untuk semangat istiqomah ya, istiqomah di dalam menjalani agama ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.